mari teman-teman, kita memulai ibadah Paskah kita hari ini. Kita siapkan hati kita buka hati kita untuk menerima urapan lawatan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya atas setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Pribadi yang aku namuli tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
di sini saat ku menyembahmu Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja, biarlah Roh-Mu yang berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami siap untuk hari ini untuk memuji dan menyembahkan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami satu persatu dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang melawat kami, biarlah Roh-Mu yang bekerja dan berkarya atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Paskah untuk kalian Dimanapun kalian berada. Nah, tema Paskah PPA tahun ini yaitu apakah? Yesus mengasihiku. Ya, kita mau angkat pujian, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik, dan Tuhan itu mengasihi kita semua. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku. Luar biasa. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
setianya. Kasih setianya Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Ya, baru saja kita mengangkat satu pujian, Allah itu baik. Nah, kenapa kita nyanyi Allah itu baik? Karena di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, seperti ini bunyinya. Kita baca sama-sama. Oke. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, kita mau mengangkat pujian lagi. Sungguh kau mempesona. Kasih Allah tak akan berubah. Yes. semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru.
kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
Paskah saat ini Bapa. Kami buka hati kami, berikan kami hikmat marifat untuk bagi kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu turun atasnya Tuhan. Biarlah rawatan-Mu turun atasnya sehingga firman yang dibawakannya menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik PPA kasih bangsa yang dikasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada kesempatan hari ini kita semua boleh memperingati Paskah, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah merupakan hari besar umat Kristen, anak-anak Tuhan. Kita boleh mengenang, merenungkan kembali betapa Tuhan sangat mencintai kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya adik-adik PPA akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul bukan kasih yang biasa. Haleluya. Bukan kasih yang biasa, tapi kasih yang luar biasa, ya. Kasih di atas rata-rata, ya. Siapa yang memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang di atas rata-rata? Yang memiliki kasih di atas rata-rata hanya Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Itu sebabnya di dalam Yohanes, ya, pasal yang ketiga ayat 16, mari kita bersama-sama baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, kita buka sebentar ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Sebentar. Ya. Firman Tuhan begini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan karena begitu besar, ya. Jadi, ya, bukan sekedar kasih Allah itu luar biasa, tapi dikatakan di sini begitu besar, artinya kasih Kristus kepada adik-adik, ya, kepada saya, kepada semua orang adalah kasih yang begitu besar, tidak bisa kita ukur dengan akal pikiran kita. Itulah, ya, kasih Kristus yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya, yang tidak dimiliki oleh orang tua kita sekalipun, ya, apalagi dimiliki oleh dewa-dewa sesembahan orang-orang yang tidak percaya, ya, tidak dimiliki oleh siapapun. Yang memiliki kasih yang begitu besar, ya, mengatasi segala kasih, ya, kasih yang di atas rata-rata. Itu adalah hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adik, kita semua orang percaya adalah umat yang sangat beruntung. Ya, kenapa? Kita telah menemukan kasih yang begitu besar dan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi ini yang harus selalu menjadi renungan kita, ya, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, yang tidak ada di dalam siapapun, termasuk di dalam kehidupan orang tua kita. Orang tua kita begitu mengasihi kita juga, ya, tapi dibanding dengan kasih Kristus tidak ada apa-apanya, ya, karena orang tua kita, ya, mengasihi kita, ya, terbatas,
Ya, manusia itu kasihnya terbatas, orang tua kita kasihnya terbatas. Tapi kasih Kristus, kasihnya adalah tidak terbatas oleh apapun. Haleluya. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan sekalipun ya engkau tidak setia, sekalipun adik-adik seringkali tidak setia sama Tuhan, tetapi tidak membatalkan kesetiaan atau kasih Tuhan kepada adik-adik dan kepada saya. Ya, oleh karena itu, ya kita sebagai orang percaya, ya harus selalu mengucap syukur Tuhan, ya Tuhan terima kasih ya atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Nah, adik-adik, dosa manusia tidak bisa ditebus dengan kasih yang biasa, tetapi kasih yang luar biasa. Ya, ini yang harus kita camkan adik-adik. Ya, bahwa dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, yang dilakukan sampai juga kepada kita semua, ya, dosa itu tidak bisa ditebus dengan apapun, ya. Bumi di tempat di mana kita tinggal, ya, bumi di mana manusia ada ini penuh dengan kekayaan, ya, di perut bumi ini, ya, di perut bumi ini ada berbagai tambang, ada tambang emas, ada tambang minyak bumi, ada tambang batu bara, ada tambang timah, ada tambang besi, ada tambang nikel. Banyak sekali kekayaan yang ada di perut bumi kita. Ya. Tetapi kekayaan yang ada di perut bumi ini, ya, bumi yang bulat ini tidak bisa menebus dosa-dosa kita, ya. Jadi bumi dengan segala kekayaannya ini tidak bisa menebus dosa adik-adik, tidak bisa menebus dosa saya, tidak bisa menebus dosa semua orang. Yang bisa menebus dosa kita adalah kasih yang luar biasa tadi, ya. Bukan kasih yang biasa-biasa, kasih yang di atas rata-rata. Kasih yang di dalam Yohanes 3:16 tadi dikatakan kasih yang begitu besar. Ya, bukan kasih yang biasa-biasa. Itu baru bisa ya menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi dosa kita nggak bisa ditebus dengan perbuatan baik, dosa kita nggak bisa ditebus dengan kekayaan, dosa kita tidak bisa ditebus dengan jabatan yang tinggi. Ya, kita mungkin sudah pernah jadi orang yang berjasa, ya semua, ya perbuatan baik, kekayaan dunia, ya keturunan, ya dari siapapun kita keturunan. Ya, itu tidak bisa menghapus dosa kita. Dosa kita hanya bisa dihapus oleh kasih Kristus. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Dia rela mati di kayu salib. Ya. Dia rela memikul upah dosa, memikul hukuman-hukuman dosa atas umat manusia. Semua dosa-dosa umat manusia seluruh bumi ini ya ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia menerima kutuk yang harus sebenarnya hukuman kutuk itu ditimpakan kepada kita, tapi ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia diperlakukan seperti narapidana, ya, seperti maling, narapidana, ya. Dia digebukin, ya, dia dipukuli, dicambuk-cambuk, ya, sampai tubuhnya penuh dengan goresan-goresan, ya, yang mengeluarkan bilur-bilur. Dia difitnah, ya, dia diolok-olok, dia diseret menuju
ya Golgota, dan di sana dia disalibkan. Ya, dia begitu menderita. Ya. Dia dalam keadaan sudah tidak berdaya. Dia harus naik ke Golgota. Ya, dan di sana dia disalibkan. Dia sangat kesakitan karena dia adalah seperti kita juga memiliki tubuh yang bisa sakit. Dia memiliki jiwa yang bisa sedih, yang bisa takut. Ya. Dia merasakan seperti yang kita rasakan, dia kesakitan ketika dicambuk-cambuk. Ya. Ketika dia dipukul, ketika dia dipaku, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dia seperti domba yang keluh, ya, yang dibawa ke pembantaian, yang dibawa ke tempat pengguntingan. Ya, dia hanya diam. Haleluya. Yesus menanggung semuanya itu. Bukan dengan berteriak-teriak. Dia menahan sakit dengan berdiam diri. Dia merasakan ya betapa perihnya. Ya, goresan-goresan cambuk ya, yang ujungnya biasanya ada tulang-tulang ikan yang tajam. Sehingga setiap cambukan itu ya mengakibatkan goresan-goresan yang berdarah. Tapi Yesus seperti nubuatan di dalam Alkitab, ya, bahwa dia tetap berdiam, menahan rasa sakit. Semuanya itu seharusnya adik-adik dan saya, kita semua yang harus menanggung, karena itu adalah upah dosa, hukuman dosa akibat yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yang dilakukan oleh adik-adik, yang dilakukan oleh saya juga. Haleluya. Jadi ya, itulah kasih di atas rata-rata. Itulah kasih yang luar biasa. Itulah kasih yang sungguh-sungguh tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi adik-adik. Apa sekarang respon kita setelah kita dikasihi, setelah kita menerima kasih Kristus di dalam hidup kita? Apa respon kita? Apakah kita akan tetap terus berbuat dosa? Apakah kita cuek, berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa? Tidak. Kita harus memberikan respon yang baik terhadap kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus merespon. Ya, bagaimana respon yang benar terhadap kasih Allah? Yang pertama, kita tentunya mengasihi Yesus dengan memberikan seluruh hidup kita. Ya, ya, kita sudah ditebus, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang harus kita responi, yang harus kita lakukan adalah kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini Tuhan, hidup saya. Ini Tuhan, hidup saya sekarang milik-Mu. Ya. Seluruhnya, semuanya hidup kita serahkan bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Ya, hidup kita sekarang sudah ditebus. Hidup kita sekarang bukan milik saya lagi, bukan milik kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Ya, kita bukan lagi miliknya iblis, setan. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hidup kita sekarang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita miliknya Tuhan. Ya, kita serahkan bagi kemuliaannya. Yang kedua, ya, tidak berbuat dosa lagi. Kita sudah disucikan dengan darah Yesus. Kita sudah diampuni. Walaupun dosa kita merah seperti warna kirmisi, Tuhan mengatakan melalui darah Tuhan Yesus, dosa kita
ya, merah yang tidak bisa dihapus, disucikan oleh darah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada yang bisa menyucikan dosa kita kecuali darahnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu kita sudah disucikan, ya, kita harus terus hidup dengan taat, hidup dengan terus-menerus bertobat, berhenti berbuat dosa, stop berbuat dosa. Supaya apa? Ya, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita belum sempurna. Memang kita masih jauh dari sempurna. Tapi terus kita berjalan maju untuk hidup benar. Kita berjalan maju lewat pertobatan demi pertobatan. Ya, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Berikutnya, melayani Tuhan melalui pekerjaannya. Ya, pekerjaan Tuhan maksudnya. Ya, kita semua ya sudah disucikan, sudah diampuni, ya kita sudah diberkati, kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, kita jangan berdiam diri, kita harus bersaksi melayani Tuhan. Ya, kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum mendengar Injil, yang belum mendengar tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita harus bersaksi, menangkan jiwa. Haleluya. Jadi jangan berdiam diri. Ya, setelah ditebus menjadi milik Tuhan, ya kita jangan berdiam diri, kita harus bersaksi. Ya, doakan teman-teman kita yang sakit, doakan orang tua kita yang sakit, doakan tetangga kita yang sakit, sahabat-sahabat kita yang belum percaya, kita beritakan tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus satu-satunya, ya, tidak ada yang lain. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Sehingga setiap orang boleh menerima hidup yang kekal. Tidak dihukum lagi. Puji Tuhan, ya. Saya percaya firman Tuhan yang pendek ini memberkati adik-adik, memberkati semua. Haleluya. Mari ya kita responi firman Tuhan ini. Tuhan, ya, aku persembahkan tubuhku. Aku persembahkan seluruh kehidupanku kepadamu, ya. Aku mau berhenti berbuat dosa. Ya. Kalau tadinya suka berbohong, kalau tadinya suka menipu, tadinya suka nyontek, ya tadinya suka ya melakukan hal-hal yang berdosa, kita tinggalkan. Ya, seperti nyanyian mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Ya, dan kita melayani Tuhan. Bersaksi, beritakan Injil. Puji Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Sungguh sangat berterima kasih Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi, Engkau rela berkorban, Engkau rela menanggung segala hukuman dosa, Engkau menerima segala hukuman kutuk di atas kayu salib yang seharusnya ditimpakan kepada kami karena kami orang berdosa. Engkau tidak pantas Tuhan, Engkau tidak pantas menerima hukuman, tetapi karena kasih-Mu Tuhan kepada kami, Engkau telah menerima hukuman itu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ampuni segala kesalahan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau hidup bertobat dengan pertobatan yang terus menerus. Kami mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau bersaksi kepada jiwa-jiwa. Kami mau bersaksi kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, sahabat-sahabat karib kami, orang-orang di sekitar kami yang belum percaya akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus menguatkan kami. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin
memimpin kami. Roh Kudus akan membawa kami kepada pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan kami boleh berbuah-buah, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah didengarkan. Pasti mendapatkan berkat yang luar biasa, benar gak? Benar dong Kak. Benar banget. Biarlah ibadah Paskah hari ini bisa memberkati kita semua. Dari awal, pujian, penyembahan, dan firman mengurapi kita semua. Amin. Amin. Amin, amin. Jangan lupa tema kita Paskah kali ini apa? Yesus mengasihiku. Oke, jangan lupa kegiatan di bulan April masih ada. Kegiatan apa sih? Kegiatan apa tuh Kak? Apa tuh? Ya, 14 tahun PPA Kasih Bangsa. Ya, tunggu di channel YouTube kita. Kita akan buat kegiatan yang sangat-sangat spektakuler. Kegiatan yang sangat meriah. Iya. Penasaran mau ke apa aja kegiatannya? Oke, nanti tunggu kabar selanjutnya dari kita. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Yuk kita siapkan hati kita mau doa penutup. Yuk. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, lawatan-Mu, kasih setiamu sehingga ibadah hari ini terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk cinta, kasih, karunia-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah kami naikkan, penyembahan pujian dapat menyenangkan hati-Mu. Dan apa yang sudah kami dengar firman-Mu dapat mengurapi kami satu persatu. Kami selesaikan ibadah hari ini dan tetaplah Engkau bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Urapan-Mu terus menuntun kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa, selamat hari Paskah. God bless you.